Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sedang merintis bisnis baru, ingin menambah perspektif, atau ingin menambah motivasi dan kisah inspiratif? Dengarkan podcast Smart Inspiration hanya di Spotify. Persembahan KG Radio Network, part of KG Media. Sebanyak 14 petugas Pharmalab dan 1 petugas iLab di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkonfirmasi positif COVID-19 ketika tes usap rutin pekan lalu. Mereka dikategorikan suspek varian Omikron karena kemungkinan terpapar dari pelaku perjalanan luar negeri. Semuanya tengah dikarantina sembari menunggu hasil pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sebanyak 105 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara menjalani tes kesehatan di Kem BLK Kandang, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe, usai didaratkan di Pelabuhan Krunggeke 4 hari lalu. Berdasarkan catatan dari petugas, jumlah pengungsi itu terdiri dari wanita, anak-anak, dan lelaki dewasa. Sementara itu mereka masih menjalani isolasi di pengungsian sesuai protokol COVID-19 oleh Satgas atau pemerintah kota setempat. Bahkan saat petugas IOM melakukan pemeriksaan kesehatan, seorang wanita Rohingya, Nur Kaya, harus dilarikan ke rumah sakit karena jatuh pingsan. Amatan di lokasi 105 pengungsi Rohingya tersebut Senin pagi tadi sudah menjalani pemeriksaan kesehatan baik itu pemeriksaan kesehatan kulit, suhu tubuh, cek gula darah maupun penyakit umum lainnya. Inflasi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar 2,40%. Laju itu menjadi yang tertinggi sejak 3 tahun terakhir. Khusus inflasi Desember lalu tercatat sebesar 0,92%. Angka itu menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2021. Kepala BPS Sulsel Suntono mengatakan dari 5 kota IHK seluruhnya mengalami inflasi. Tertinggi di kota Parepare 1,14%, sedangkan terendah Palopo 0,65%. BPS mencatat kenaikan harga yang menyumbang inflasi terbesar, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,36%. Disusul kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, air listrik, dan bahan bakar, serta kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. BPS mencatat sejumlah komoditi penyumbang inflasi pada Desember lalu, diantaranya naik harga cabai rawit, tarif angkutan udara, dan minyak goreng. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan harga diantaranya bawang merah, cumi-cumi, ikan bandeng, dan tomat. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.